Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Ethan Baron Venus Juro merupakan Gorosei yang paling sukses mencuri perhatian dalam kemunculannya di Pulau Egghead. Sebab tak lama setelah datang, dia langsung beralih ke mode hybrid dan dengan cepat melancarkan tebasan demi tebasan kepada para pasifista yang ada di sana. Sosok Nusjuro memang sangat menarik dan unik. Dia adalah satu-satunya Gorosei yang memakai pedang dan menggunakan pakaian khas Jepang. Penampilannya berbeda dengan 4 Gorosei lain. Di Pulau Egghead akan ada momen di mana Zoro bentrok dengan sang Gorosei itu. Para ahli pedang hebat biasanya ditunjang dengan pedang yang berkualitas. Maka pedang milik Nusjuro dapat dipastikan bukan pedang sembarangan. Dilihat dari modelnya, kemungkinan besar pedang itu adalah Sodai Kitetsu, pedang generasi pertama dari pedang Kitetsu yang konon dianggap terkutuk. Nusjuro pasti sangat ahli dalam menggunakan pedang Sodai Kitetsu itu. Walau hanya sekilas, tapi sudah ada bukti kehebatannya dalam berpedang. Ketika dia menebas dengan cepat para pasifista memakai suatu teknik tebasan beku, sehingga para pasifista seketika langsung tumbang. Sebagai seorang ahli pedang yang handal, Sodai Kitetsu berfungsi dengan baik di tangan Nusjuro. Sebagai informasi, salah satu pedang Zoro pun berasal dari garis keturunan Kitetsu. Zoro memiliki pedang Sandai Kitetsu yang merupakan generasi ketiga dari garis pedang terkutuk. Dengan begitu, ketika Zoro bertarung melawan Nusjuro, maka akan ada momen di mana Sandai Kitetsu Zoro beradu dengan Sodai Kitetsu milik Nusjuro. Dalam pertarungan tersebut, Zoro akan merasakan aura yang sangat dominan dan mengerikan dari pedang Nusjuro. Sodai Kitetsu selain dianggap terkutuk juga termasuk dalam kelas pedang 12 Seijo Owazamono, sehingga wajar bila pedang itu memancarkan energi yang luar biasa. Karena 12 Seijo Owazamono terdiri dari pedang-pedang paling berkualitas di dunia, seperti Yoru milik Mihao. Zoro bahkan akan mengakui bahwa pedang Nusjuro itu memiliki aura yang melampaui Enma. Selain bisa merasakan aura dari pedang milik Nusjuro, tentu Zoro pun dapat merasakan aura yang mengerikan dari diri Nusjuro sendiri. Nusjuro memancarkan haki yang besar dan aura misterius yang menakutkan, sama seperti para Gorosei lain. Hanya dengan merasakan haki dan aura dari Nusjuro saja, sudah jelas bahwa dia benar-benar sosok petarung dengan kekuatan yang luar biasa. Maka, saat menghadapi Nusjuro, Zoro akan langsung bertarung serius. Zoro paham bahwa melawan Nusjuro jauh berbeda dari melawan Rob Lucy yang baru saja dia kalahkan. Menghadapi Nusjuro diperlukan seluruh kekuatan, maka Zoro akan langsung memakai bandana dan mengeluarkan teknik-teknik terkuat yang dia miliki. Kita akan melihat Asura atau King of Hell yang lebih kuat digunakan oleh Zoro dalam pertarungan tersebut. Sebab Zoro tidak bisa menahan diri atau setengah-setengah. Dia wajib melakukan yang terbaik yang dia bisa. Zoro pun pasti akan terkejut ketika melihat regenerasi Nusjuro. Walaupun akan ada beberapa serangan Zoro yang sukses mengenai Gorosei itu, tapi seperti teman-temannya yang lain, Nusjuro juga akan langsung memulihkan diri secara cepat dan instan. Selain menampilkan kekuatan regenerasi, Nusjuro juga akan memperlihatkan beberapa teknik serangan kepada Zoro. Salah satunya adalah teknik tebasan beku seperti yang dia lakukan terhadap pasifista. Nusjuro juga masih memiliki kemampuan-kemampuan lain, sehingga menarik untuk melihat apa saja yang bisa dia lakukan. Di tengah pertarungan mereka, ada kemungkinan salah satu pedang Zoro akan hancur. Pedang yang akan hancur adalah Sandai Kitetsu, pedang dengan kualitas paling rendah yang Zoro pegang saat ini. Perlu diketahui bahwa Sandai Kitetsu hanya masuk dalam kelas pedang Wazamono, yang mana itu merupakan pedang tingkat 4 atau kelas terendah dalam Meito. Sedangkan dua pedang Zoro lainnya yakni Enma dan Wado Ichimonji masuk dalam kelas pedang 21 Owazamono atau pedang tingkat 2 dalam Meito. Maka, yang akan rusak pada pertarungan melawan Nusjuro tentu adalah Sandai Kitetsu. Selain soal kualitasnya yang paling rendah dalam Meito, ada 3 alasan lain mengapa pedang tersebut akan rusak. Pertama, untuk saat ini haki dari Nusjuro baik Haoshoku Haki maupun Bushoshoku Haki lebih kuat dibanding Zoro, sehingga tebasan yang bisa dia lancarkan pun melampaui tebasan Zoro.
Kedua, Sandai Kitetsu milik Zoro dan Sodai Kitetsu milik Nusjuro berasal dari garis pedang keturunan yang sama. Mereka sama-sama pedang Kitetsu. Pedang terkutuk dari garis pedang yang sama cenderung akan lebih brutal dalam saling menghancurkan. Berhubung pedang Nusjuro adalah generasi pertama Kitetsu sedangkan pedang Zoro adalah generasi ketiga Kitetsu, maka pedang Nusjuro jauh lebih kuat dan akan menghancurkan pedang Zoro. Ketiga, salah satu teknik Nusjuro adalah tebasan beku. Kebekuan itu berkaitan dengan kemampuan misterius dan supranatural, sehingga kebekuan yang bisa Nusjuro hasilkan itu melampaui kebekuan normal. Apabila Sandai Kitetsu menjadi beku akibat tebasan tersebut, maka akan lebih mudah untuk dirusak. Dengan alasan-alasan tersebut, Sandai Kitetsu pun akan hancur dalam pertarungan Zoro melawan Nusjuro. Namun, Zoro tidak akan lama-lama kehilangan satu pedang, karena dia akan segera mendapatkan pedang pengganti. Bahkan, pengganti Sandai Kitetsu akan didapatkannya di Pulau Egghead juga. Pedang pengganti itu tak lain adalah Sodai Kitetsu milik Nusjuro. Alasan mengapa Zoro bisa mendapatkan Sodai Kitetsu itu berkaitan dengan robot kuno. Seperti yang kita tahu dari chapter 1111, robot kuno telah bangkit di Pulau Egghead. Robot tersebut memiliki ukuran masif yang melampaui para raksasa Elbaf. Dapat dipastikan bahwa robot tersebut pun memiliki kekuatan yang luar biasa. Dulu, saat menyerang Mary Joyce, robot itu sebenarnya belum dikalahkan karena dia terhenti akibat kehabisan energi. Di Pulau Egghead ini, ada Luffy dalam mode Gear 5 yang secara misterius bisa memberi energi kepada robot kuno, sehingga dia pasti bereaksi secara maksimal di sana. Robot tersebut akan memainkan peran penting dalam membuat bajak laut topi jerami mendapatkan kesempatan untuk melarikan diri dari Pulau Egghead. Akan ada momen di mana sang robot kuno melancarkan serangan pamungkas yang sangat kuat kepada para Gorosei yang ada di sana. Serangan itu memang tidak akan membunuh Gorosei sebab mereka bisa melakukan regenerasi berulang kali. Namun, serangan itu memiliki dampak yang luar biasa di tubuh mereka sehingga para Gorosei membutuhkan waktu lebih lama dari biasanya untuk memulihkan diri dari luka parah tersebut. Pada selang waktu itulah, bajak laut topi jerami harus segera meninggalkan Pulau Egghead. Kembali ke soal mengapa Zoro akan mendapatkan Sodai Kitetsu, itu karena ketika robot kuno melancarkan serangan kuat kepada Nusjuro, tubuh Nusjuro akan hancur seperti para Gorosei lain. Masalahnya, saat tubuh Nusjuro hancur akibat serangan robot kuno, Sodai Kitetsu akan terlempar ke dekat Zoro, seolah-olah pedang itu sendiri yang memilih Zoro. Zoro pun akan mengambil pedang tersebut sebagai pengganti Sandai Kitetsu. Pedang Kitetsu memang seperti menyukai aura Zoro, karena ketika di Logtown saat Zoro melempar Sandai Kitetsu ke udara, tangannya tidak terpotong. Zoro juga bisa langsung mengambil pedang tersebut dari banyak tumpukan pedang, seolah Zoro bisa merasakan aura pedang terkutuk. Bukan hal aneh juga bagi Zoro untuk mengambil Sodai Kitetsu, karena dia adalah bajak laut. Bajak laut topi jerami memang bisa dianggap sebagai bajak laut baik, tapi ada juga aksi-aksi bajak laut yang bisa tetap mereka lakukan. Mengambil senjata atau barang milik musuh merupakan hal umum untuk dilakukan oleh bajak laut, sehingga Zoro pun akan mengambil pedang Nusjuro. Sudah waktunya bagi Zoro untuk mendapatkan pedang dalam kelas 12 Saijo Owazamono. Sodai Kitetsu ini adalah pedang yang tepat. Meski Nusjuro kehilangan Sodai Kitetsu di Pulau Egghead, tapi dia masih memiliki pedang cadangan hebat lain di Mary Joyce. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1112. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraokun, Shambles.